Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7, utamanya kelas 7A, B, C, D, dan E. Selamat berjumpa dengan Ibu Guru. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku yang saya cintai, pada pertemuan kali ini Ibu akan menyampaikan orientasi pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 selama 1 semester ke depan yang nanti harus kalian ikuti. Namun sebelumnya Ibu perkenalkan dulu. Nama Ibu Rusminiati yang beralamat di Jalan Veteran 22 Sukoharjo atau di sebelah timur Roket Chicken Sukoharjo. Anak-anakku sekalian, selanjutnya ada beberapa hal yang harus anak-anak perhatikan dalam orientasi ini, yaitu bahwa materi pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021 terdiri atas 4 bab. Yang pertama, teks deskripsi. Bab kedua, teks cerita fantasi. Bab ketiga, teks prosedur. Dan bab yang keempat, teks laporan hasil observasi. Dari keempat bab tersebut, masing-masing akan diperinci sebagai berikut. Bab 1, teks deskripsi, yang meliputi A. Menentukan ciri, isi, dan tujuan teks deskripsi. B. Menentukan isi teks deskripsi. C. Menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi. Dan D. Menyajikan secara lisan dan menulis teks deskripsi. Bab kedua, memahami dan mencipta cerita fantasi. Pada bab 2 ini juga diperinci menjadi A. Mengidentifikasi unsur cerita fantasi. B. Menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca atau didengar. C. Menelaah struktur dan bahasa cerita fantasi. D. Menyajikan cerita fantasi. Bab ketiga, mewariskan budaya melalui teks prosedur, yang terdiri atas A. Mengidentifikasi ciri teks prosedur. B. Menyimpulkan isi teks prosedur. C. Menelaah struktur dan bahasa pada teks prosedur. Dan D. Menulis dan memeragakan teks prosedur. Bab keempat, teks laporan hasil observasi, yang meliputi A. Mengidentifikasi teks hasil observasi. B. Menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. C. Menelaah struktur dan bahasa teks hasil observasi. Dan D. Merangkum dan menyajikan laporan hasil observasi. Selanjutnya anak-anakku, media pembelajaran yang akan kita gunakan pada pembelajaran ini antara lain
dengan Google Classroom, Schoology, WA, dan Google Form. Adapun penilaian yang akan kami lakukan, dari yang pertama adalah aspek dulu. Aspek penilaian mencakup afektif yang merupakan sikap, perilaku, jujur dan lain-lain. Kemudian kognitif dari pengetahuan, dan psikomotorik yaitu keterampilan. Jenis penilaian terdiri atas penilaian harian, penugasan baik praktik maupun produk, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Cara kalian dalam menyampaikan tagihan pada guru. Yang pertama dengan cara Schoology, melalui media Schoology maksudnya, bisa Google Classroom, bisa WA Group, dan Google Form. Selanjutnya, penghargaan atau reward yang akan diberikan oleh guru kepada siswa. Yang pertama, jika siswa dalam mengumpulkan tugas atau pekerjaan itu tepat waktu, maka ada nilai tambahnya atau nilai plusnya. Yang kedua, jika siswa dalam mengumpulkan tugas lewat waktu atau terlambat, maka nilainya akan dikurangi meskipun pekerjaannya bagus. Sekarang catatan yang pertama, buku referensi yang digunakan untuk belajar di rumah atau sebagai buku pendukung yang utama adalah buku paket bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Kemendikbud. Ini sudah dipinjamkan oleh sekolah. Kemudian buku suplemen bahan ajar. Nah, ini bisa dibeli di toko buku dan fotokopi amanah yang lokasinya ada di dekat sekolah kita. Yang ketiga, ada buku harian kegiatan siswa yang nanti harus anak-anak isi, yang ini disediakan oleh sekolah. Dan catatan yang terakhir, siswa harus memiliki buku tugas dan buku catatan rangkuman. Anak-anakku sekalian, demikian orientasi yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Jangan lupa anak-anak mengisi presensi kehadiran dalam setiap pembelajaran. Untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, nanti anak-anak mengisi di link yang akan Ibu kirimkan lewat grup WA mata pelajaran. Sekian anak-anak, tetap semangat, selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.